Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ida Bagus Mas Abdi Putra akan mempresentasikan terkait dengan hasil daripada data infografis mahasiswa kelas 5D. Berikut data yang sudah saya tampilkan. Berdasarkan data infografis mahasiswa kelas 5D, mendapatkan beberapa pengisian data dari 100 mahasiswa. Hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, jenis kelamin. Data jenis kelamin mahasiswa kelas 5D terdata sejumlah total 16,2% berjenis kelamin mahasiswa laki-laki dan sebanyak 83,8% adalah perempuan. Bisa dilihat pada tayangan yang sudah saya tampilkan. Selanjutnya, ada data infografis mahasiswa berdasarkan motivasi belajar online. Motivasi belajar online mahasiswa kelas 5D berdasarkan data yang dibaca. Rentangan 1-4 dengan total jumlah 11,1%. Rentangan 5-7 mendapat total 48,5%. Rentangan 8-10 sebanyak 40,4%. Selain itu, data mahasiswa yang memiliki IPK yang berhasil diraih selama belajar online adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa dengan perolehan IPK sebanyak 3,0 berhasil diraih sebanyak 3%. Mahasiswa yang memperoleh IPK 3,3, total jumlah sebanyak 2%. Mahasiswa dengan IPK 3,4 berhasil menduduki 6% dan juga 3,56%. Untuk IPK 3,6 sedikit menurun yakni sebanyak 3%. Begitu 3,7 mengalami peningkatan kembali menyentuh 6% dan di 3,8 menurun kembali menjadi 4%. Berdasarkan dengan durasi belajar mahasiswa. Berikut adalah data yang saya peroleh terkait dengan durasi belajar mahasiswa. Durasi belajar mahasiswa, rentangan 1-4 sebanyak 4,4%, rentangan 5-7 sebanyak 41,2%, rentangan 8-10 sebanyak 100%. Jadi kesimpulannya adalah durasi belajar mahasiswa dengan rentangan 8-10 memiliki rentangan durasi yang paling lama. Selain itu, hal ini juga menyebabkan pengaruhnya durasi tidur mahasiswa, karena semakin tinggi durasi belajar, otomatis durasi tidur akan semakin menurun. Berikut adalah data yang bisa saya sajikan terkait dengan durasi tidur mahasiswa. Rentangan 1-4 memiliki durasi tidur sebanyak 1,9%. Rentangan 5-7 memiliki 58,6%. Rentangan 8-10 memiliki 40,4%. Selain itu, pembelajaran daring melibatkan alat elektronik juga pun melibatkan media sosial ataupun sosial media. Nah, di sini ada juga beberapa pengaruh yang disebabkan dari durasi bermain media sosial alias durasi penggunaan media sosial oleh mahasiswa kelas 5D. Rentangan 1-4 sebanyak 49,5%. Rentangan 5-7 sebanyak 34,3%. Rentangan 8-10 sebanyak 16,2%. Nah, hal ini akhirnya membuat semakin meningkatnya minat untuk melanjutkan sebagai mahasiswa untuk menempuh pendidikan. Data selanjutnya adalah jalur masuk mahasiswa kelas 5D. Jalur masuk daripada data mahasiswa 5D berdasarkan jalur mandiri diperoleh sebanyak 40%. Jalur SNMPTN sebanyak 10%. Kemudian jalur SBMPTN itu sebanyak 20%. Bisa disimpulkan bahwa jalur mandiri untuk saat ini berdasarkan data adalah jalur yang paling banyak ditempuh oleh mahasiswa. Berdasarkan data tersebut, referensi yang saya gunakan adalah data itu merupakan data yang diperoleh melalui pengisian form dan juga penjabaran ataupun penyebaran dari angket kepada mahasiswa yang diisi berdasarkan individu. Baik, sekian presentasi saya terkait dengan infografis mahasiswa kelas 5D. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata saya haturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.